Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke derajat yang tinggi. Quran Surat Maryam, surat ke-19 ayat 56-57. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Nah teman-teman, kalian tahu nggak kisah malaikat Israel dan sahabatnya? Iya, malaikat Israel yang tugasnya mencabut nyawa itu. Nah, untuk kisah lebih lanjut, yuk simak. Sahabat malaikat Israel tak lain yaitu Nabi Idris atau Ahnuh bin Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Anushi bin Syed bin Adam alaihissalam, yang merupakan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Idris juga merupakan manusia pertama yang menemukan alat tulis dan memahami sebuah tulisan dalam sejarah manusia. Tak hanya itu, ia juga merupakan manusia yang pertama yang bisa memotong dan menjahit pakaian. Oleh karena itulah, ia juga merupakan manusia pertama yang memakai pakaian berjahit. Dan setiap kali menjahit, ia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit, dan Musa seorang pengembala. Nabi Idris juga dikenal bersahabat dengan malaikat maut. Suatu ketika, malaikat maut yang dikenal dengan malaikat Israel rindu kepada sahabatnya. Malaikat Israel kemudian meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemuinya. Setelah Allah mengizinkan, Israel kemudian menemuinya dalam wujud manusia. Nabi Idris yang melihatnya merasa jika pemuda tersebut begitu berbeda dengan manusia pada umumnya. Nabi Idris kemudian bertanya, "Siapa engkau sebenarnya?" Kemudian pemuda tersebut menjawab, "Saya adalah malaikat maut." Idris kemudian berkata, "Apakah kamu datang kepadaku sekadar untuk berkunjung, ataukah dalam rangka untuk mencabut ruhku?" Dijawab Israel, "Aku datang untuk ziarah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah itu Idris mengatakan kepada Israel, ia memiliki keperluan dengannya. Israel kemudian menanyakan keperluan hajat tersebut. Dijawab Idris, "Hajatku padamu adalah, hendaklah kiranya engkau mencabut ruhku, kemudian aku memohon kepada Allah untuk menghidupkanku lagi, sehingga aku dapat beribadah setelah merasakan sakitnya kematian." Israel kemudian berkata, "Aku tidak akan mencabut nyawa seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Atas izin Allah, Nabi Idris dicabut nyawanya karena ingin terus menambah ibadahnya. Rasa sakit Nabi Idris saat kematian 1000 kali lebih sakit daripada hewan yang dikuliti ketika masih hidup. Meskipun saat itu malaikat maut mencabut ruh dari Idris dengan penuh kelembutan, namun rasa sakit tetap tak terelakkan. Ia kemudian meminta untuk ditunjukkan seperti apa itu neraka dan bagaimana saja bentuk siksanya. Ia berharap dengan itu akan menambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapatkan izin Allah, Israel membawa Nabi Idris ke neraka. Di situ Idris merasakan panas dan betapa sakitnya siksaan api neraka. Dalam Durratun Nasihin, setelah melihat neraka, Nabi Idris kemudian mengutarakan niatnya untuk melihat surga. Malaikat maut kemudian berkata, "Bagaimana mungkin aku membawamu ke surga tanpa seizin Allah?" Setelah itu, Allah memberikan wahyu kepada malaikat maut untuk membawa Nabi Idris ke surga. Nabi Idris kemudian melihat surga dan segala macam kenikmatan yang ada. Nabi Idris kemudian berkata, "Wahai saudaraku, aku telah mengalami sakitnya kematian, melihat dahsyatnya siksa neraka Jahim, dan keterkejutan melihatnya. Apakah engkau berkenan memohonkan kepada Allah agar mengizinkan aku masuk ke dalam surga dan minum airnya supaya hilang bekas sakitnya kematian dan keterkejutan melihat neraka Jahim?" Malaikat maut kemudian memohon izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk surga dan keluar kembali. Nabi Idris kemudian masuk ke dalam surga diiringi oleh pelayan surga. Nabi Idris kemudian ingin meminum air surga. "Bolehkah saya meminumnya? Airnya kelihatan sejuk dan segar sekali." Malaikat maut berkata, "Silakan minum, inilah air minum untuk penghuni surga." Setelah itu, Idris kemudian meminum air surga tersebut. Ia merasakan sangat bersyukur bisa meminum air surga yang begitu segar dan enak itu.
Setelah tiba saatnya, Idris kemudian keluar surga. Namun, setelah keluar ia mengatakan kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, sandalku tertinggal di surga, maka bawalah aku kembali masuk ke dalam surga." Setelah dibawa masuk ke dalam surga, Nabi Idris kemudian tidak mau untuk keluar kembali. Ia berkata, "Saya tidak mau keluar dari surga ini, saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti." Malaikat maut berteriak, "Wahai Idris, keluarlah!" Idris menjawab, "Aku tidak akan keluar karena Allah telah berfirman, tiap-tiap jiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepadamu kamu dikembalikan." Allah berfirman, "Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagai Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan." Quran Surat Maryam ayat 71. Allah juga berfirman, "Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya." Quran Surat Al-Hijr ayat 48. Malaikat maut kemudian mendapatkan wahyu dari Allah, "Maka biarkan dia di sana, sesungguhnya aku telah menetapkannya pada zaman azali, bahwa dia memang termasuk ahli surga." Allah menggambarkan tentang kisah Nabi Idris kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Maryam ayat 56-57. "Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke derajat yang tinggi." Nah, perlu kita ketahui, Nabi Idris juga digelari Asadul Usud, yang artinya singa dari segala singa, karena kegagah beraniannya dalam memerangi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia juga diangkat menjadi rasul di usia 82 tahun loh. Masya Allah, begitulah kisah Nabi Idris yang bisa menjadi tauladan kita agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menuntut ilmu dengan penuh kesungguhan. Dan semoga dengan kita mentauladani kisah ini, kita bisa memaksimalkan ibadah kita dan bisa berkumpul lagi dengan sanak saudara di jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Amin.